Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus John Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang misi cegah sejak dini stop amputasi. Ini dulu banyak yang bertanya nih, ini maksudnya perawat luka di Indonesia gimana sih kok stop amputasi, stop amputasi? Bukankah amputasi juga merupakan indikasi medis? Bukankah itu juga indikasi tindakan-tindakan yang memang perlu dilakukan untuk menyelamatkan nyawa seseorang dalam kondisi tertentu? Bukankah itu nanti akan menjadi kontradiksi dengan spesialis bedah dan sebagainya? Akan saya bahas dalam video kali ini. Jadi misi cegah sejak dini stop amputasi ini kan sebuah tagline ya, cegah sejak dini stop amputasi, tagline atau moto. Ini dulu yang bikin itu Ibu Widasari Sri Gitarja. Beliau adalah wanita inspiratif Nova, beliau adalah ketua Yayasan Walker Indonesia yang sudah sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang menyebarluaskan ilmu, skill, dan kompetensi perawatan luka ini melalui berbagai macam pelatihan kepada puluhan ribu perawat di Indonesia. Dengan adanya gerakannya dia seperti ini, dengan misinya yaitu cegah sejak dini stop amputasi, bertujuan untuk apa? Bertujuan agar banyak kaki atau tungkai yang terselamatkan di Indonesia dari amputasi, yaitu dengan cara menyelenggarakan pelatihan, mengedukasi dan sebagainya. Yang akhirnya dari pelatihan dan pendidikan seperti itu, banyak perawat yang skillnya naik, ilmunya naik, kompetensinya naik, perawatan mandiri maupun juga praktek perawatan yang ada di instansi, sehingga apa? Sehingga luka yang seharusnya diamputasi bisa dicegah sejak dini. Jadi tujuannya adalah menyelamatkan kaki lebih banyak lagi. Gerakan ini secara formal mendapatkan dukungan atau bukti dukungan komitmen, tanda tangan komitmen itu saat di acara Joint Effort Indonesia Malaysia tahun 2013. Saya juga hadir di sana. Anda juga bisa melihat foto saya waktu bareng bersama-sama berbagai praktisi di Indonesia dan Malaysia untuk menunjukkan bahwa kita komitmen atau kita mendukung misi cegah sejak dini stop amputasi untuk kebaikan atau kesehatan rakyat Indonesia. Karena apa? Tujuan utamanya adalah bagaimana kaki-kaki terselamatkan yang tadinya memenuhi indikasi jadi tidak memenuhi indikasi untuk amputasi, atau yang memenuhi indikasi amputasi bisa terselamatkan dengan alternatif tindakan selain amputasi, begitu guys. Maksudnya gimana? Apakah ini tidak kontradiksi dengan spesialis bedah? Ini saya bahas. Jadi bisa diperhatikan ya kalimatnya ya. Jadi cegah sejak dini stop amputasi, bukan cuman stop amputasi doang loh. Kalau stop amputasi doang itu tentunya kontra. Di sisi lain pihak di sini indikasi medis ya kan. Amputasi kan merupakan indikasi medis yang mungkin itu sangat penting untuk dilakukan untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Wah, ini kakinya sudah jaringan mati, sudah warna hitam, kuning, hijau dan tidak mungkin akan kembali lagi. Jaringannya sudah mati, bukan hanya terdevitalisasi saja yang masih tanggung-tanggung, bukan, ini sudah jaringannya sudah mati, jelas-jelas memang harus terbuang gitu kan. Terus misalkan ini infeksinya sudah menjalar, sudah sistemik sehingga memang mau nggak mau harus dibuang kakinya ya kan, tungkainya atau beberapa ruas yang dimana merupakan itu sebuah sumber infeksinya dari situ, mau nggak mau harus dibuang kan, kadang seperti itu. Jadi dokter spesialis bedah juga memberikan sebuah indikasi alternatif tindakan amputasi memang karena ada kondisi-kondisi yang lebih penting, yaitu menyelamatkan nyawa dari peradangan yang lebih luas, infeksi yang lebih luas dan sebagainya. Cuman misi cegah sejak dini stop amputasi ini kalau kita perhatikan kalimatnya, jadi ada cegah sejak dini. Jadi bukan berarti mutlak penolakan terhadap amputasi, bukan berarti anti amputasi secara mutlak. No, bukan seperti itu. Jadi kita perlu memahami konteks kalimat ini. Jadi urutannya cegah sejak dini stop amputasi. Jadi maksudnya gini, kalau kita bisa mencegah sejak dini, maka amputasi bisa terhindari, bisa dihentikan, bisa stop. Jadi kita melakukan cegah sejak dini dulu untuk bisa stop amputasi. Nah, pertanyaannya, memang cegah sejak dini menggunakan apa sih? Menggunakan misi-misi atau menggunakan program-program apa? Apa yang kita lakukan untuk mencegah sejak dini dari amputasi itu? Yang pertama, edukasi kepada kelompok risiko. Dengan adanya edukasi kepada kelompok risiko, misalkan ada komunitas diabetes, ada orang-orang dengan diabetes atau diabetes dan sebagainya, kita melakukan edukasi seperti itu di tempat pelayanan kesehatan atau di klub senam diabetes atau mungkin di klinik Pratama atau di komunitas-komunitas prolanis dan sebagainya. Lah itu kan kita penting memberikan edukasi. Ini loh bahwa kencing manis itu punya risiko, ada komplikasi salah satunya adalah komplikasi luka. Dengan luka kencing manis itu sulit sembuh ini itu dan sebagainya. Sehingga dengan pendidikan yang meningkat pada penderita diabetes atau diabetes, mereka bisa lebih menjaga kesehatannya, kencing manisnya, kulitnya dan sebagainya, sehingga terhindar dari indikasi amputasi. Jadi jangan sampai kondisinya dia masuk ke dalam indikasi amputasi. Jadi sejak dini itu maksudnya seperti itu. Lalu gerakan cegah sejak dini stop amputasi yang kedua adalah menjaga kesehatan kulit pada kelompok risiko. Kulit ini harus dijaga. Bagaimana caranya? Dengan diabetic food spa, dengan melakukan perawatan kulit sendiri, dengan intake nutrisi yang baik untuk kulit, kesehatan kulit dan sebagainya. Dengan melakukan tindakan pencegahan dari gesekan dan tekanan di telapak kaki sehingga kita bisa mencegah adanya callus, sehingga kita bisa mencegah adanya luka, trauma benda fisik, trauma benda tumpul, trauma benda tajam. Lalu kita juga melindungi kulit
kulit kita, misalkan menggunakan hand body, menggunakan pelembab dan sebagainya, itu merupakan tindakan-tindakan cegah sejak dini untuk menghindari amputasi. Karena yang namanya kencing manis itu kadang lukanya itu dipicu sesuatu yang mungkin sepele sekali, memakai alas kaki yang terlalu kasar, yang terlalu bahannya keras, yang memungkinkan terjadi gesekan, atau alas kaki yang terlalu sempit, atau misalkan terkena benda tumpul yang sebenarnya tidak bermakna tetapi bisa menjadikan lecet dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini penting diedukasikan. Jadi masyarakat penderita diabetes secara khusus ini bisa melakukan tindakan-tindakan mencegah luka di kaki dengan cara melakukan proteksi, bagaimana menjaga kesehatan kulit agar tetap fleksibel, agar tetap lentur, agar kelembaban kulitnya juga bagus, seperti itu. Lalu tindakan cegah sejak dini stop amputasi yang berikutnya adalah menjaga vaskularisasi agar tetap baik. Kita tahu bahwa penderita kencing manis itu salah satu komplikasinya adalah angiopati atau kematian pembuluh darah, di mana pembuluh darah yang kecil-kecil di situ macet, di situ mati sehingga aliran darah tidak sampai ke ujung-ujung. Nah, salah satu gerakan cegah sejak dini stop amputasi adalah bagaimana menjaga vaskularisasi itu tetap baik, yaitu dengan melakukan senam aktif tetapi tetap aman, ya kan, melakukan gerakan-gerakan tertentu, menjaga vaskularisasi tetap baik dengan misalkan selalu cek apakah kondisi kaki saya itu baik, dengan misalkan berkunjung sebulan sekali untuk melakukan diabetes puspa, lalu sekaligus mengecek fungsi sarafnya seperti apa, vaskularisasinya baik atau tidak. Kalau misalkan ada tanda-tanda, kok kayak mati rasa ya, kok kayak emar dan sebagainya, segera periksa. Itu merupakan tindakan-tindakan cegah sejak dini stop amputasi, yaitu bagaimana memastikan vaskularisasi kita tetap baik, terutama vaskularisasi bagian kaki ya, karena yang sering muncul luka adalah bagian kaki pada penderita diabetes. Yang berikutnya, gerakan cegah sejak dini stop amputasi adalah dengan diet yang seimbang. Nah, orang-orang kencing manis kalau dietnya nggak seimbang, tidak sesuai saran, nah tentunya nanti kadar gulanya juga naik turun secara drastis. Nah, justru di situ awal dari permasalahan yang timbul. Tatkala dietnya tidak sesuai dengan saran, tatkala dietnya itu sudah tidak terpantau lagi, karena banyak juga orang-orang yang dietnya salah. Semakin cueknya terhadap penyakitnya, dia makan minum apa saja. Udah kena kencing manis tetapi masih minum gula murni. Atau ada yang sangat terlalu takut ya, terlalu takut yang berlebihan. Itu juga diet yang tidak seimbang namanya, yang tidak pas. Sehingga sampai kurang nutrisi, kurang gizi, apa saja dihindari, segala sesuatunya dihindari, protein dihindari, vitamin mineral, buah-buahan dihindari secara mutlak. Akhirnya apa? Kondisi kulitnya juga buruk. Kalau kondisi kulitnya juga buruk, akhirnya itu memicu timbulnya luka pada kaki. Gitu ya guys. Lalu berikutnya, tindakan cegah sejak dini stop amputasi itu yaitu mengendalikan kadar gula itu sendiri. Kadar gula pada kencing manis itu juga harus dikendalikan dengan cara periksa rutin kadar gulanya berapa. Lalu misalkan jika perlu obat ya berarti harus diobati, entah itu pengobatan yang utama melalui pengobatan medis atau komplementer juga diperbolehkan ya kan, asal terukur dan memang itu bisa dipercaya sumber informasi tentang pengobatan tambahan komplementer herbal dan sebagainya. Kalau kadar gulanya tidak dikendalikan dengan misalkan kontrol secara rutin terus menerus, ya akhirnya kencing manis Anda jadi tidak terkendali. Kencing manis itu kan harusnya kalau periksa ke dokter umum lalu dirujuk dulu ya, kalau misalkan tidak terkendali dirujuk ke spesialis penyakit dalam. Lalu dari penyakit dalam misalkan sudah diobati, sudah terkontrol, balik lagi menjadi pasien rujuk balik ke dokter umum. Nah, dari situ harapannya apa? Biar bisa terkendali. Nah, kalau tidak terkendali harus ketemunya dokter spesialis penyakit dalam. Itu penting sekali mengendalikan kadar gula darah untuk mencegah sejak dini terjadinya amputasi. Yang berikutnya, cegah sejak dini stop amputasi yaitu dengan tata laksana dini pada tanda dan gejala timbulnya luka. Nah, jadi ini juga penting untuk diketahui masyarakat atau lebih khususnya adalah penderita diabetes. Kalau ada luka di kaki itu harus gimana? Apa yang harus dilakukan? Luka-luka seperti apa yang bisa Anda tangani di rumah sendirian, yang harus ketemu dengan praktisi luka? Ini harus paham. Oh, ini luka tipis grade 1 masih aman, ditangani di rumah sendiri saja, menggunakan bahan-bahan apa saja. Nah, tentunya ini juga penting. Kalau misalkan di treatment sendiri tetapi menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, yang bersifat iritasi dan sebagainya, bisa jadi luka yang tadinya sepele, yang tipis, yang kecil, tetapi malah peradangan bertambah luas, bertambah infeksi, akhirnya menjadi masalah yang serius. Jadi pengetahuan tentang tata laksana terhadap luka, terhadap tanda dan gejala dini adanya luka itu penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat, terutama penderita diabetes. Nah, yang berikutnya, gerakan cegah sejak dini stop amputasi ini adalah perawatan luka modern berbasis kelembaban. Nah, ini juga penting. Kalau misalkan sudah kadung ada luka, nah
Apa sih yang harus dilakukan? Nah, seharusnya mengunjungi tempat pelayanan kesehatan di mana di situ ada praktisi luka yang memiliki kompetensi perawatan luka modern. Di mana salah satu ciri perawatan luka modern adalah berbasis kelembaban. Ya, di situ mengatur kelembabannya seperti apa. Jadi bukan balutan kering atau balutan basah ya, tetapi kita paradigma yang baru ini adalah balutan kelembaban. Kita mengatur nih, kalau mau basah seberapa, kalau mau kering seberapa, tentunya ini berdasarkan kontekstual kondisi lukanya seperti apa. Nah, perawatan luka yang modern seperti ini berbasis kelembaban ini terbukti mengurangi infeksi 7%. Terbukti bisa menyelamatkan jaringan yang terdevitalisasi pun. Jadi tadinya memenuhi indikasi amputasi jadi tidak jadi memenuhi indikasi. Seperti itu guys. Jadi perawatan luka modern ini juga penting dan ini merupakan salah satu tindakan cegah sejak dini stop amputasi. Lalu yang terakhir, apa yang merupakan cegah sejak dini stop amputasi? Yaitu dengan autolisis debridement. Autolisis debridement adalah gini, kalau misalkan Anda lukanya sudah kadung, ada jaringan matinya, warna hitam, kuning, hijau, dan sebagainya. Nah, ini kan juga sebenarnya masuk indikasi dari amputasi. Ya, tetapi gini, sebuah pilihan ya kan bagi pasien itu juga dilindungi undang-undang. Pasien itu berhak memilih tindakan medis apa, berhak menolak atau mengiyakan, setuju atau tidak setuju. Pasien juga berhak memilih kepada siapa terapisnya, ya kan? Nah, di sini kalau misalkan sudah ada jaringan mati, nah, kita perawat luka itu mendahulukan autolisis debridement. Autolisis debridement itu cara menghancurkan jaringan yang sudah mati yang terdevitalisasi, tetapi bukan menggunakan alat bedah, tapi menggunakan proses alami tubuh. Jadi tubuh itu memiliki kemampuan untuk autolisis. Autolisis berarti menghancurkan sendiri jaringan mati. Nah, ini merupakan sebuah alternatif yang diambil oleh perawat karena kompetensinya juga di situ, tidak menggunakan alat bedah yang tajam, di mana tubuh bisa menghilangkan jaringan mati dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi sebelum alternatif amputasi, kita autolisis debridement saja dulu. Ya, artinya tindakan-tindakan seperti ini berarti meminimalisir kecacatan, meminimalisir organ yang terbuang. Daripada terbuang banyak, kalau amputasi kan pasti terbuang banyak. Amputasi itu kan pasti tidak hanya jaringan matinya saja yang terbuang, tetapi bisa jadi eksekusinya kan di atas jaringan yang mati tersebut. Nah, artinya memang amputasi akan kehilangan jaringan lebih banyak dibandingkan dengan autolisis debridement. Kalau autolisis debridement itu kita hanya fokus membuang jaringan yang mati saja. Nah, ini sebuah alternatif yang disediakan oleh para perawat luka di Indonesia untuk meminimalisir kejadian dari amputasi. Coba kita pakai autolisis debridement terlebih dahulu sehingga jaringan yang terbuang adalah jaringan yang mati saja, sehingga meminimalisir kecacatan, meminimalisir jaringan yang terbuang. Itu jadi merupakan salah satu tindakan yang harus dilakukan, tindakan yang direkomendasikan untuk bisa mewujudkan misi tadi, cegah sejak dini stop amputasi. Jadi gitu ya guys. Jabaran dari misi cegah sejak dini stop amputasi itu apa saja yang dilakukan, itu tadi ada berapa saya sebutkan, ada 8 kalau nggak salah. Itulah yang dimaksud cegah sejak dini stop amputasi. Jadi bukan merupakan sebuah larangan jangan amputasi secara mutlak, ya nggak bisa. Ini jujur saja, saya sebagai praktisi klinik Monas yang sudah belasan tahun saja, kalau misalkan wah ini sudah tidak mungkin kita menggunakan autolisis debridement, ya pasti saya rujuk. Saya sering merujuk ke spesialis bedah tatkala kita sudah tidak sanggup, entah karena wah ini mengancam nyawa ini, wah ini infeksinya sudah sistemik nih, wah ini kondisi umumnya sudah ngedrop ini, wah ini sudah tidak mungkin dilakukan penyelamatan jaringan dengan autolisis debridement. Karena apa? Karena saking luasnya jaringan yang terdevitalisasi, saking luasnya jaringan yang sudah mati. Kalau kita terautolisis, misalkan nih ini ada tulang ya, nah tulang sepanjang ini kalau misalkan kita pakai autolisis debridement hanya membuang jaringan mati saja dan tulang nongol segini, mau diapain emang? Ya kan, itu sudah di luar ranahnya perawat. Kalau sudah seperti itu pasti kita rujuk. Jadi artinya stop amputasi itu bukan harga mati. Ya, stop amputasi itu bukan mutlak. Jadi kita tetap melihat mana ranah kita, mana yang kemampuan kita sesuai dengan kompetensi. Kalau di luar itu pasti kita rujuk ke spesialis bedah. Jadi kita masih pro juga dengan amputasi guys, tergantung kontekstualnya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.